Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Breaking news. Walaupun kita ketinggalan update teman-teman ya, ternyata Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka di kasus ijazah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Kabarnya nih, hari Jumat ini pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya akan mengumumkan siapa-siapa saja yang akan menjadi tersangka. Dan hal ini dibenarkan oleh Kompolnas ya, bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara 6 November 2025, tepatnya di hari Kamis kemarin. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Krimum Polda Metro Jaya telah kembali melakukan gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo pada Kamis 6 November 2025. Gelar perkara ini dilakukan untuk menentukan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menuturkan bahwa kepolisian juga sudah melakukan asesmen dengan menghadirkan sejumlah ahli. Budi membenarkan bahwa dalam gelar perkara kali ini dilakukan untuk menentukan tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Ia menyebut hingga saat ini penyidik telah memeriksa total 117 saksi yang 11 diantaranya merupakan terlapor, yakni Roy Suryo CS. Selain itu, sebanyak 19 ahli juga telah diperiksa. Penyidik Polda Metro Jaya masih akan memeriksa 6 ahli lainnya. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menangani 2 objek perkara. Objek perkara soal pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi pada 30 April 2025. Kemudian objek perkara kedua, penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan ke sejumlah Polres oleh beberapa pihak. Kedua objek perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. Ya, hari ini kami dari Kompolnas dan beberapa ahli dari Bitpopam sama dari Itwasu maupun Itwasda, banyak pengawas internal dan pengawas eksternal sama para ahli untuk memberikan asistensi terhadap penanganan kasus yang berkenaan dengan laporan Bapak Joko Widodo terhadap Pak Roy Suryo, kemudian Dr. Tivan dan rekan yang lain. Jadi kami dimintakan pendapat mengenai penanganan kasus ini oleh penyidik. Ya, karena kalau berbicara teknis, biarlah nanti penyidik. Tapi kalau berbicara tentang pengawasan yang kami lakukan sebagai tugas pokoknya Kompolnas, kami memberikan asistensi berkenaan dengan pengaduan mereka kepada Kompolnas dan bagaimana nanti bagaimana tindakan penyidik tentang itu. Langkah-langkah yang dilakukan penyidik yang penting adalah Kompolnas membatasi kepada prosedur yang harus dilakukan, berpegang kepada scientific criminal investigation, dan karena ini berkenaan dengan keaslian dan tidak keaslian, maka pembuktiannya harus bersifat kriminal CCI ya, seperti itu. Ya, saya pikir karena ini sudah dalam bentuk laporan polisi, tentunya penyidik menjadi kewajibannya penyidik untuk menindaklanjuti. Tindak kan biasanya berdasarkan bukti, apakah dihentikan atau masih diteruskan, dan nanti penyidik yang akan. Tapi tadi hasilnya adalah kami sudah memberikan masukan, ahli juga sudah memberikan masukan. Silakan nanti penyidik yang akan melakukan eksekusi, apakah langkah selanjutnya bagaimana. Kita tunggu besok. Kita tunggu besok, berarti hari ini, itu tanggal 6 tadi teman-teman ya. Berarti hari ini tanggal 7 November. Mantap ini. Ada titik terang. Beberapa menit yang lalu saya sudah mendapat konfirmasi dari teman-teman keagama yang menjadi saksi ahli di Polda Metro Jaya bahwa besok hari Jumat tanggal 7 November 2025 akan diumumkan siapa saja yang menjadi tersangka. Info ini merupakan tindak lanjut dari beberapa jam yang lalu ada pemberitaan dari sebuah media yaitu Detik News yang mengabarkan bahwa di Polda Metro Jaya sudah dilakukan gelar perkara. Gelar perkara tersebut
merupakan hasil dari asesmen dari pihak eksternal. Demikian dari berita dari Polda Metro Jaya yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Gelar perkara tersebut juga mendapat pengawasan dari internal Polda Metro Jaya dan mungkin juga dari Mabes Polri. Jadi ini sudah fix ya bahwa Polda Metro Jaya sudah melakukan gelar perkara dan tidak ada aral melintang lagi besok akan diumumkan siapa saja yang akan menjadi tersangka. Ini tentunya menjadi kabar baik bagi seluruh warga negara Indonesia. Kabar baik, kita tunggu kabar baiknya ya. Apalagi kami yang terutama kami yang di Kagama, keluarga alumni Gajah Mada yang selama berbulan-bulan ini kami berusaha sekuat tenaga untuk mendukung dari alma mater kami, mendukung dari institusi Fakultas Kehutanan dan para alumninya yang menyatakan bahwa Jokowi benar-benar sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan masuk 1980 dan lulus pada November 1985 diwisuda dan dapat ijazah yang asli. Ini selama berbulan-bulan kami benar-benar fight di seluruh platform media, baik media yang mainstream maupun media sosial. Akhirnya kita menemukan titik terang dan ini menjadi sebuah kelegaan. Nanti tinggal kita kawal bagaimana proses hukum selanjutnya, terutama di persidangan, apakah berjalan sebagaimana mestinya ataukah ada upaya-upaya yang tidak kita harapkan seperti itu. Misalkan ini juga akan kita kawal apakah setelah penetapan tersangka mereka akan mengajukan pra peradilan seperti yang sudah ditengarai oleh berbagai pihak bahwa kemungkinan besar mereka akan mengajukan pra peradilan. Untuk itu kita berharap bahwa Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik bukti-bukti, saksi-saksi dan juga pasal-pasal yang dituduhkan tidak mungkin terbantahkan lagi. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua bangsa Indonesia agar segala permasalahan yang menyangkut tuduhan ijazah palsu cepat segera selesai dan kita sebagai anak bangsa kembali menjadi satu kesatuan lagi, tidak terfragmentasi, terpolarisasi gara-gara adanya tuduhan ijazah palsu menyangkut mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo yang sangat menguras energi kita, yang memecah belah anak bangsa sedemikian lama. Mudah-mudahan ini akan segera terhentikan dengan besok adanya penetapan siapa saja yang menjadi tersangka, kemudian dilanjut dengan proses-proses hukum selanjutnya. Dan semoga pihak yang salah akan mendapatkan hukuman yang setimpal, pihak yang tidak bersalah akan mendapatkan kehormatannya kembali. Nah, itu dia breaking newsnya teman-teman. Berarti hari ini, hari Jumat, kita tinggal nunggu lagi nih Polda Metro Jaya mengumumkan secara resmi siapa-siapa saja nama-nama yang menjadi tersangka. Kita upload Polda Metro Jaya. Kita tunggu kabar baiknya ya. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.